Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YouTube? YouTube apa kabar? Apa kabar YouTube? Kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah saya masih hidup. Coy, yes, I'm still alive and healthy, thank God. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sekian lama gue gak bikin video karena gue harus menjalani berbagai terapi untuk kebutuhan pengobatan kanker gua, karena kanker yang kali ini berbeda tempatnya, jadi berbeda juga treatmentnya. Apa bedanya? Pertama, setelah diperiksa waktu itu, kekambuhannya, letak si kansernya tuh sudah jelas berbeda. Nggak lagi ada di nasofaring, nggak ada lagi di area hidung dan leher, tapi kambuh di tempat yang berbeda, itu sekitaran bahu menuju lengan kanan. Jadi sepanjang ini nih ada titik-titiknya sekitar sini, terus di kaki kiri sekitar tulang duduk, pangkal paha sebelah kiri. Nah itu yang bikin belakangan tulang gua rasanya sakit, dan itu di area sekitar tulang. Nah sebelum gua berobat mulai terapi, jadi gue melakukan persiapan. Nah selagi melakukan persiapan itu semakin hari semakin sakit rasanya gitu, semakin sulit bergerak gitu, sampai parahnya sih gue sering jatuh ya karena kakinya nggak sanggup buat berdiri gitu. Terus duduk sakit, tiduran telentang sakit, madep kiri sakit karena kanker di sini, madep kanan sakit karena kankernya di sini gitu. Jadi sempet ya lumayan tersiksa lah, sampai akhirnya gue nyari kursi roda, dan tuh alhamdulillahnya temen-temen SMA gue ngasih hadiah kursi roda. Thank you, terima kasih, semoga jadi amal jariah buat teman-temanku sekalian, amin. Nah untungnya gue tuh punya kursi roda sendiri, alhamdulillahnya itu, karena di RSCM itu ada kursi roda, tapi berebut coy. Ngeliatnya ini kursi roda apa kursi caleg ya, lo sampai segitu berebutannya. Cuman beda, kalau kursi roda tuh abis dapat nih orangnya, kekurangannya adalah suka lupa balikin kadang-kadang. Jadi gue suka ngeliat tuh ada kursi roda tak berpenghuni. Nah kalau kursi caleg, orangnya yang dapat nih kadang suka lupa diri. Tanda ya, pejabat di Indonesia nggak ada yang begitu, itu pejabat-pejabat di Konoha sana kayaknya tuh. Oke, balik lagi. Jadi tuh kalau pagi ke RSCM itu ada 3 antrian, nomor antrian di admisi ya. Jadi satu antrian khusus orang tua, khusus orang yang sakit normal gitu, yang biasa aja. Terus yang satu lagi antrian kursi roda. Ini tiga-tiganya antriannya selalu panjang, dan yang paling panjang antrian kursi roda, dan itu mereka berebut gitu. Udah nih, gue mulai terapi lah. Jadi akan gue jelasin, gue ceritain apa bedanya. Di sini kita mulai dengan radioterapi dulu. Kalau dulu kemo radiasi namanya, radiasi dan kemo kita lakukan berbarengan. Maksudnya berbarengannya tuh sudah terschedule, tapi jeda waktunya dalam kurun waktu yang dekat gitu. Waktu itu kan 33 kali radiasi, 6 kali kemo. Jadi setiap 5 kali radiasi, hari ke-6-nya gue kemo, gitu terus 5 kali radiasi, hari ke-6-nya kemo, gitu sampai selesai. Nah kalau yang sekarang, gue radiasi dulu, dan ini cuma 10 kali. Yang membedakan adalah gue nggak pakai masker kayak waktu itu, karena area kansernya bukan di muka, bukan di leher, bukan di kepala, jadi tidak perlu bikin masker kayak dulu. Cuman digambar titik-titik yang akan disinarin, ditanda-tandain gitulah gitu. Melalui proses yang hampir sama kayak dulu penggambar-gambarannya tuh, gue lupa namanya apa. Dilakukannya cuma 10 kali. Nah yang membedakannya lagi, dosisnya lebih tinggi dari sebelumnya. Gue nggak tahu takaran dosisnya berapa, lupa gue nanya-nanya sama dokternya. Nah setelah radiasi, udah tuh gue dikembalikan sama dokter radioterapi ke dokter hematologi untuk dilanjutkan tindakan selanjutnya, yaitu kemo. Nah si kemoterapi ini kan ada periksa darah dulu ya, yang diperiksa tuh HB-nya, leukosisnya nggak boleh turun, terus kalsiumnya nggak boleh turun. Kenapa kalsiumnya nggak boleh rendah? Karena gue ada pengobatan selain kemo, yaitu Zometa. Zometa itu untuk obat tulang, karena kanker di area tulang, jadi ada pengobatan tulang itu dilakukan sebanyak 24 kali setiap bulan. Jadi gue akan melanjutkan pengobatan ini sampai 2 tahun ke depan, karena gue sudah melakukannya berjalan sampai 6 kali. Berarti masih ada berapa tuh? Iya, 18 kali lagi lah. Udah tuh mulai tuh gue diperiksa, hasilnya bagus, hasil labnya bagus, boleh kemo. Kemonya yang pertama itu
di hari pertama kemo itu gue melihat hal-hal yang baru buat gue. Jadi obat kemonya kata dokternya dosisnya dibikin lebih tinggi dari sebelumnya karena ini gue kekambuhan ya. Jadi kalau kambuhan itu stadiumnya lanjutan berarti. Karena dosisnya ditinggiin itu gue jadi ngelihat infus kemonya tuh ada 2 botol. Gue kaget, banyak bener ya berarti. Terus selain itu ada NaCl, ada infus kalium, habis itu ada NaCl ada 2, berarti ada 5 tuh botol infus. Terus ada obat Zometa dan itu melalui infus juga. Jadi ada sekitar 6 botol lah ya. Jadi setiap gue kemo tuh ada 5-6 botol nempel di infus itu, digantungin di infus itu. Dan itu selangnya, jadi pas masuk ada 2 cabang. Ini selang kemo, setelah selesai selang kemo masukin lagi si NaCl buat ngebersihin. Terus nanti dimasukin lagi Zometa gitu. Itu hal baru buat gue dan itu cukup shock lah ya. Wah, banyak bener itu botol infus. Hal baru lagi adalah gue melakukan transfusi darah. Karena di kemo keberapa gitu ya, jadi hasil labnya nggak bagus gitu. Ternyata HB gue rendah. Kalau HB rendah, berarti harus transfusi. Terus ada yang baru lagi adalah efek-efek kemonya yang nggak pernah gue alamin sebelumnya. Kayak sebelumnya kan kayak cuman mual, muntah, terus susah makan karena ada efek dari radiasi yang disinarin ke area kepala dan leher ya. Kalau dulu tuh kan radiasi itu mengakibatkan gue sariawan, tenggorokan gue luka-luka, jadi nggak bisa nelen gitu, kosong di sekitaran leher. Nah, ini berhubung area yang disinarnya tidak ada di sekitar kepala dan leher, gue tidak mengalami efek dari radiasi gitu, alhamdulillahnya gitu. Tapi gue cuman mengalami efek kemo. Efek kemonya mual muntah itu ada, cuman yang bedain adalah mual muntahnya lebih dahsyat aja dari sebelumnya. Karena dosisnya tinggi, Ben. Dosisnya tinggi banget. Jadi sekitar 70%. Kalau yang dulu tuh kemo gue tuh cuma 40%. Ya karena itulah, karena faktor kekambuhan itu. Hari pertama gue kemo, selang hitungan jam itu langsung bereaksi tuh. Gue langsung mual, langsung muntah. Apa yang gue makan semuanya keluar lah gitu. Jadi susah makan, iya. Boro-boro makan, minum air aja pun gue enak gitu. Udah makin kurus, dehidrasi pula. Paling kaget itu gue cegukan. Efek kemonya cegukan. Cegukan gak berhenti-berhenti, berjam-jam. Gue bingung gitu. Ini gue kenapa ya? Orang cegukan kan biasanya minum, hilang. Nah, ini enggak. Berhenti cegukan tuh kalau gue tidur doang. Pas bangun ya ada lagi gitu. Itu aneh. Cuman kata dokter ya emang gitu gitu. Terus ada lagi. Urat apa nih? Urat nadi ya. Pokoknya ini hijau-hijau nih. Beda sebelah warnanya. Jadi sebelah kanan tuh hijau ya normal. Sebelah kiri gue tuh ungu. Ungu menuju ke hitam. Terus gue nanya dokter, ya itu lagi jawabannya. Ya emang gitu. Begitu efek kemonya gitu. Lalu terus apa lagi ya? Kram. Gue nggak pernah mengalami kram loh. Keramnya tuh kan badan manusia tuh dilapisin otot banyak ini di badan manusia, di badan kita ini. Di semua otot itu yang ada di badan kita, gua pernah kram di semua otot itu. Sampai di kepala gua kram. Kebayang gak lo? Kram di kepala. Itu sakitnya, Masya Allah. Jadi ini lo kalau ngunyah makanan nih, ini kan ada gerakan di rahang, tapi juga lo bisa ngerasain ada pergerakan di sekitar wajah sampai ke kepala gini. Di sekitar sini tuh ada kayak sekitar pelipis lo tuh kayak ada otot gitu. Nah, di situ keramnya. Oh, itu sakit banget. Itu sampai berurat-urat gitu. Kepala gua kan botak. Kelihatan jadi wah itu sakit banget. Gua nggak ngerti gimana cara apa ya. Kalau orang kram itu lemes aja gitu, lemes. Terus kalau nggak misalnya keramnya di kaki gitu ya. Kakunya ke arah kiri, kita coba pelan-pelan gerakin ke kanan gitu biar ngelawan arah, terus biar keramnya berkurang gitu. Nah, kalau dia kepala sini nih, di kepala ini geraknya kemana gitu, gue nggak tahu. Jadi gue diem aja, bener-bener gue tahan sampai itu lemes sendiri gitu, sampai relax sendiri baru hilang. Semua bagian yang dilapisin otot di badan gue itu semua gue alamin kram. Leher lah, kepala yang paling absurd, punggung pun gue kram sampai gue nggak bisa napas. Kram di punggung tuh aneh banget. Terus gue ngerasain efek yang lain, jari-jari gue kebas. Like a little dude was like walking on the base, okay? Kebas ya, apa sih namanya? Ya pokoknya rasanya nggak enak deh di ujung jari gini tuh. Sampai sekarang masih kebas. Kram pun juga masih sampai sekarang. Yang sering terjadi itu di leher. Dan itu nggak bisa gue kontrol. Nanti tiba-tiba gue bisa begini sendiri nih, begini nih.
Itu kayak orang sakit leher salah tidur gitu. Kepala gue miring sendiri karena kram gitu. Nah ini yang agak mengganggu tuh ini, kebas di jari-jari ini. Karena sakit ya, gue megang pulpen gitu, gue mau nulis itu jadi terganggu gitu. Bukan nggak bisa, sakit aja lama-lama. Terus mau main gitar gitu, jadi ini sakit gitu. Nggak bisa aja neken lama-lama gitu ya. Dianggurin dan si chord. Karena pas lagi main tuh pun kadang kram gitu. Wah jari lo kram gitu. Lucu dah. Apalagi ya, botak. Jancok gue. Efek kemo itu kan rambut rontoknya. Kalau dulu itu gue rontok rambut aja gitu. Kalau sekarang botak sebadan-badan botak gitu. Gue nggak punya kumis, jenggot nggak punya, alis, lihat. Alis gue sepi coy, kayak jalanan baru jadi. Alis gue botak, rambut gue pun rontok nggak jelas nih. Tapi ini udah mulai tumbuh sih, tapi tumbuhnya nggak jelas juga, nggak jelas lah pokoknya. Tapi beneran secara harafiah botak sebadan badan gitu. Gue nggak punya bulu ketek, gue nggak punya bulu ketek. Mau lihat bulu ketek gue? Kagak kan? Gak usah ngomong nopik hoak lo. Nggak ada, ya gue kasih tahu aja, gue kagak punya bulu sebadan badan. Kaki gue bersih dari bulu. Apa itu waxing nggak perlu gue. Waxing lo kemo aja kalau mau semua bulu rontok. Terus efeknya apalagi? Oh iya, insomnia. Gue udah menyingkirkan segala macam gadget. Gue udah memposisikan badan gue sepewe mungkin di kasur gitu ya. Tapi tetap nggak bisa tidur. Dan benar-benar kepala gue itu, otak gue tuh mikir kemana-mana. Malah yang paling absurd, gue tuh pernah mikir kalau gue jadi pejabat gitu ya, atau jadi gubernur atau presiden gitu, gue bikin kebijakan menjelang prediksi pandemi yang bakalan naik lagi katanya. Nih gue bikin kebijakan, misalnya masuk kantor, karyawan masuk kerja berdasarkan ganjil genap. Yang lahirnya tanggal ganjil ya masuk tanggal ganjil, yang lahir tanggal genap masuk tanggal genap, ya gitulah. Jadi kan mengontrol klaster kantor gitu. Itu deh absurd banget. Terus apa lagi ya? Nextnya akan ngapain? Nextnya apa ya? Jadi gua tuh sudah selesai, kemonya sudah selesai sebanyak 6 kali, radiasi sudah selesai sebanyak 10 kali. Tapi masih ada lanjutannya pengobatan Zometa. Lalu nextnya akan apa? Gua akan kontrol rutin ya, karena harus observasi ya. Lalu nanti ada evaluasi. Observasinya itu berupa CT scan, MRI, PET scan, apapun scan yang mahal itu. Setelah scan itu beres, nanti akan ada evaluasi. Nextnya bakal ada tindakan apa. Mudah-mudahan hasilnya bagus, jadi nggak perlu ada tindakan apa-apa. Gue cuma tinggal jaga diri aja, tinggal kontrol rutin aja setiap 3 bulan, per 6 bulan, per bulan untuk Zometa, untuk periksa darah dan lain-lain gitu. Kontrol rutin lah jatuhnya. Oke, that's it. Sharing-sharingnya semoga bermanfaat, dan kesimpulannya adalah gini, gue merasa kemo yang udah gue jalanin yang terbaru ini adalah kemo yang paling keras lah ya. Ya memang harus disadari gitu, badan ini tidak didesain, Allah tidak menciptakan badan kita untuk menghadapi obat kemo. Jadi jaga kesehatan ya bro, sis. Jaga kesehatan, jangan sampai lu sakit. Apalagi sakit kayak begini gitu. Karena obatnya itu bukan obat yang bisa diterima dengan mudah oleh badan kita gitu. Jadi harus dijaga kesehatannya, harus aware, harus care gitu. Apalagi sekarang musim pandemi, harus dijaga benar-benar. Yang punya comorbid dijaga, jangan sampai sakit. Nggak enak sakit tuh, capek. Tapi kalaupun yang sudah terkena penyakit, ya sudah, syukuri aja, nikmatin aja. Karena ngeluh tidak akan bikin penyakit Anda hilang. Jadi ya udah, ketawain aja. Ya lo sakit ya berarti Allah lagi sayang sama lo, Allah lagi kangen sama lo gitu. Dan orang muslim sakit itu katanya penggugur dosa. Yang mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang mengalami sakit, itu dosanya lagi digugurin. Yes, begitu pas sembuh jadi kayak bayi baru lahir gitu. Dosanya habis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, that's it. Makasih banget udah mau nonton. Kalau mau di-share ke mana-mana, ke teman boleh, ke siapapun yang menurut lo ini ada manfaatnya gitu loh. Saudara, temen harus nonton video ini ya silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Semoga apa yang gua ceritain ini ada manfaatnya. Semoga membantu, semoga jadi inspirasi. Dan semoga kita semua selalu dilindungi Allah
Azza wa Jalla dijaga terus sehatnya, diberi ketabahan, kesabaran, kekuatan. Ya, kalau yang lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.